Salam Sains, bertemu kembali dengan Pak Oktav. Kali ini kita akan membahas soal TPM 4 IPA. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ini ada pohon pisang. Pertanyaannya adalah cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar tersebut. Pisang ini tunas ya. Oktav harapkan anak-anak membaca materi mengenai cara perkembangbiakan, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Nomor 17. Ada daftar hewan dari nomor 1 hingga nomor 6. Kemudian, pertanyaan adalah kelompok hewan yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakan. Maka kita analisis satu persatu. Pelikan bertelur, kudanil beranak, burung hantu bertelur, rusa beranak, ular ya umumnya bertelur, dan kelawar beranak. Maka 2, 4, dan 6 itu sama. Tapi di sini pilihannya tidak ada. Maka 1, kemudian 3, 5. Itu yang sama cara perkembangbiakannya. Kemudian nomor 18. Bani adalah anak laki-laki yang baru mengalami masa pubertas. Maka ini kata kuncinya adalah laki-laki. Maka kemungkinannya adalah kalau pilihan A itu yang membuat salah pinggul. Kalau pilihan B yang membuat salah payudara, C itu juga pinggul. Maka jawabannya nomor 18 D. 19. Perhatikan tabel berikut. Jadi ini ada tentang wujud dan sifat benda. Jadi ada gula batu ini padat, maka sifatnya bentuk dan volumenya tetap. Kalau saus cair ini bentuknya sesuai dengan wadah dan menekan ke segala arah. Bauksit ini ya padat, ya bentuk dan volumenya tetap. Oksigen itu gas. Gas itu menempati seluruh ruang dan volumenya tentu berubah. Maka pasangan yang tepat itu adalah yang tepat ya. P dengan 1 tidak tepat, Q dengan 3 juga kurang tepat. Yang tepat adalah R dengan 2. Nah, ini yang benda padat ya. Oke, ini dipahami. Kemudian nomor 2. 20 maksudnya kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud membeku. Kalau membeku itu pasti dingin ya, didinginkan. Memanaskan kurang tepat, memasak juga kurang tepat. Melapisi pola batik menggunakan malam. Jadi ini ada kata kerjanya melapisi, kemudian pasti didiami ya. Didiamkan, pasti membeku itu. Ya, nomor 20 pilihannya C. 21. Pemasangan kaca jendela pada kusen dibuat agak longgar. Longgar itu tujuannya diberi ruang muai. Memuai itu artinya bertambah volume saat suhu panas. Maka D. 22. Pada saat kita di sekitar api unggun, tubuh kita terasa hangat. Kan kata kuncinya di sekitar. Kalau sekitar itu berarti panasnya berpindah secara radiasi. Yang mirip dengan kejadian ini mana? Yuk kita analisis satu persatu. Angin darat, angin laut itu konveksi. Air mendidih konveksi karena benda cair. Menyetrika baju juga. Itu adalah konduksi. Maka yang tepat adalah B. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini menarik ya. Ada termos. Ini Pak udah membuat literasinya. Silakan dibaca. Jadi prinsipnya adalah termos itu dibuat dari kaca yang berdinding rangkap. Nah, di antara kaca itu ada hampa udara. Kemudian dilapisi oleh lapisan perak atau mengkilap. Jadi tujuannya mengkilap itu agar panas itu tidak diserap oleh dinding, ya, dan tidak terjadi perpindahan panas secara radiasi. Ya, ini radiasi, ya. Maka jawabannya adalah C. Baik, nanti materinya silakan dicari kembali tentang mengapa tutup sumbat termos terbuat dari semisal dari karet ya, atau kayu. Itu pasti ada tujuannya sehubungan dengan perpindahan panas ya. Oke, lanjut dulu 24.
Nah, ini ada semua mobil, kecepatan tinggi, ya ini hati-hati ya. Maka bagian depan ringsek. Ringsek. Ini ringsek itu kan berubah bentuk. Ya, ini kan karena gaya. Ya, baik. 25. Ini Edo bermain sepak bola. Ada kata-kata kunci. Tidak memiliki pool itu artinya gaya gesekannya kecil sehingga dia tergelincir. Ingat-ingat. Kemudian kalau dia pakai pool, itu artinya gaya gesekannya besar sehingga tidak mudah tergelincir. Kata kuncinya adalah gaya dan gerak. Ini kata kuncinya. Jadi pilih kata-kata yang ada kata geraknya dan gaya. Maka pilihan B. Kenapa enggak C? Kalau C itu hanya menjelaskan gaya gesek saja dengan full. Tidak ada proses gerakannya. Tapi sebenarnya pernyataan C ini tepat ya. Boleh, betul. Tapi kan yang ditanya gaya dan gerak. 26. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya baterai di dalam benda ini, radio dan pengeras suara ini menggunakan baterai. Nah, yang perlu diingat oleh anak-anak itu baterai itu perubahan energinya adalah kimia menjadi listrik itu yang paling perlu diingat-ingat. Ya, perubahannya. Maka jawabannya C. Ya, sebenarnya kalau boleh usul, nanti yang lebih tepat itu kimia berubah menjadi listrik, listrik baru menjadi bunyi. Ya, karena C itu lebih tepat ya, mendekati ya, pilihannya C. Ya. 27 ini suatu desa di Bantul. Menarik ya, dia menggunakan kotoran sapi menjadi energi yang terbarukan. Nah, tentu kotoran sapi itu kan menjadi gas ya. Gas, kalau bio itu artinya makhluk hidup. Nah, maka jawabannya. Kalau biosolar apa? Biosolar itu biodiesel dari biji jarak. Ya. Kalau biomasa itu briket yang dipadatkan. Bioetanol itu adalah dari umbi-umbian. Nah, ini dicatat, diingat ya. 28. Nah, ini tentang listrik ya. Apabila S1 terbuka, diingat-ingat, terbuka itu artinya tidak disambung ya, atau terputus atau putus. Nah, maka ini tandanya seperti ini. Ya, kalau tertutup kebalikannya berarti terjalin atau menyambung gitu ya. Maka tentu jawabannya L3 dibuat seperti ini. Ya, nah, nanti kalau tersambung kan terbentuk. Nah, L3 nyala, L4 nyala. Ini mati ya, L1, L2. B jawabannya. Nomor 29 tentang magnet ya. Kalau seperti ini ada benda buku atau kertas, ini bisa bergerak, sekrup atau pakunya ini magnet. Nah, maka jawabannya adalah magnet menembus benda tipis dan kutubnya ini kan kutub tidak senama ini harusnya ya. Tidak senama itu tarik menarik ya. Ini kok kutub senama, harusnya tidak senama ya. Tapi yang mendekati ini ya, tidak senama. Kalau medan magnet itu besok seperti ini Pak Okta punya soalnya. Nah ini medan magnet menggunakan serbuk besi. Nah ini serbuk besi. Nah ini medan magnet. Oke, kemudian 30 ini percobaan. Kalau ini lebih cenderung kepada membuktikan cahaya merambat lurus. Kalau gambar seperti ini, gambar ini tuh lebih cenderung untuk membuktikan cahaya itu menembus benda bening. Namun pertanyaannya itu kan persamaan. Maka perlu hati-hati. Cuma kalau dilihat dari gambar ini kan kok kelihatan kok cahayanya lurus ya. Ya sudah, milihnya ya cahaya merambat lurus. Ya seperti ini ya. Oke, 31. Wah, ini ada teorinya, ya ada hukumnya. Hukum Mersenne ya, Mersenne atau Mersenne ya, nanti Pak Oktav cari. Jadi bunyi ini catatannya Pak Oktav di sini. Nah, ini. Saat kita mengetuk gelas menggunakan sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Nah, gelas tadi itu akan menghasilkan gelombang bunyi yang diantarkan oleh air. Nah, gelas yang berisi semakin banyak air itu akan menghasilkan getaran yang semakin sedikit sehingga suaranya rendah.
Kalau gelasnya hanya sedikit air, udara menghasilkan getaran yang banyak sehingga suaranya semakin tinggi. Kenapa? Karena sedikit air kan udaranya banyak. Nah, seperti maka urutannya ya itu tadi. Yang sedikit air itu bunyinya, kalau sedikit air itu bunyinya tinggi ya. Kalau jumlah airnya banyak, bunyinya rendah. Nah, nanti diurutkan saja. Pak Okta udah ngurutkan. Kan yang ditanya dari tinggi ke rendah ya. Berarti 3, 4, 1, 2. Ya, begitu ya. Ini kan tinggi ya. Ini tinggi. Oke, baik. Oke, kemudian 32 ini tentang daur air, terjadi bencana kekeringan kalau penguapannya tidak lancar ya. Kemudian 33 ini hati-hati, kan cirinya ini kan apa namanya, ada ini loh. Nah, ada ini, maka faktor yang ini ya. Nah, ini adalah Saturnus. Nomor 4 ini Jupiter. Kemudian nomor 3 ini Mars. Nomor 2 ini Bumi. Nomor 1 ini adalah Venus. Nah, begitu. Ini kenapa? Karena tanda kata kuncinya nomor 5 ini. Maka jawabannya adalah yang ditanya 1 itu Venus dan 5 Saturnus ya, B. 34 gambar seperti ini karena ini terjadi malam hari ya, gerhana bulan, tapi lihat ini ya, ini kan sebagian ya, ada di penumbra, ada di umbra sebagian ya. Terakhir 35 pemanfaatannya ini ya, kedelai kurang tepat ya, sepertinya kalau ketan itu pada padi atau beras ya. Ya, kalau gaharu itu tidak untuk etanol. Etanol itu alkohol dari fermentasi. Maka yang tepat itu 2, 3, dan 5. Baik, kurang lebih seperti ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.